warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Semoga kabar kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu optimis untuk menjalani kehidupan ini. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di semester 2. Dan di semester 2 ini kalian harus semangat untuk mencapai mimpi-mimpi kalian yang nantinya pada kelas 12 ini kalian akan segera lulus dan insya Allah akan mendapat pekerjaan yang kalian inginkan. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan ini yang pertama di semester 2, mari kita mulai untuk semangat belajar kembali, jangan kendor. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini dan kita belum bisa bertatap muka langsung, namun semangat harus kita kibarkan agar nantinya apa yang kalian impi-impikan dan saat kalian mendengarkan Bapak Ibu kalian itu menjelaskan, kalian bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan tidak ada perbedaan antara tatap muka dan daring. Insya Allah jika kalian punya semangat itu, apapun kondisinya itu tidak menjadi masalah apapun dalam diri kalian masing-masing. Mari kita mulai saja untuk pembelajaran di awal semester 2 ini. Dan di semester 2 ini kita akan belajar tentang surat dinas. Dan pada surat dinas ini nanti kita akan belajar step by step terlebih dahulu. Jadi dalam surat dinas yang awal ini kita akan mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah, instansi atau lembaga resmi lainnya. Isi surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah maupun swasta. Fungsi kedinasan berlaku di pemerintahan dan di instansi atau lembaga swasta. Isi surat dinas biasanya berupa penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan kepentingan kedinasan yang lain. Surat dinas disebut juga surat resmi. Hal ini disebabkan oleh resminya bahasa yang dipakai dalam surat dinas. Penulisannya pun menggunakan format yang resmi. Isi surat dinas biasanya berkaitan dengan kepentingan tugas atau kegiatan kedinasan suatu instansi. Perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi adalah yang pertama, adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga, adanya nomor surat dan lampiran, adanya salam pembuka ataupun salam penutup, adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat, penggunaan bahasa yang resmi. Ciri-ciri surat dinas adalah: pertama, format dan bentuk surat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga. Kedua, isi langsung pada sasaran, tidak selalu panjang dan tidak bertele-tele. Ketiga, bahasa harus jelas, padat, baku, dan komunikatif. Dan yang keempat, sasaran surat dinas jelas untuk perseorangan atau lembaga. Sistematika surat dinas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat pada surat dinas biasanya diketik dan terletak di tengah-tengah. Prosedur penulisan nama instansi ditulis tanpa disingkat. Kepala surat yang lengkap biasanya terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan lambang atau. Yang kedua, ada tanggal surat. Pada surat dinas, tanggal surat terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop surat. Pada surat dinas perseorangan seperti surat lamaran pekerjaan, nama tempat haruslah dicantumkan. Nama bulan dan tahun ditulis secara lengkap tanpa memberi tanda titik sebagai akhiran. Contoh, 13 Desember 2018. Yang ketiga, nomor surat.
Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi. Surat resmi selalu menggunakan nomor surat, kode, dan tahun. Contoh, nomor *2.5-UM-12-2018. Yang keempat, ada lampiran. Dalam menulis lampiran, ada tata cara yang harus diketahui, yaitu penulisan lampiran dan nomor surat yang harus taat asas. Seperti A. Ditulis semua atas singkat semua. Contoh 1, nomor lampiran. Contoh 2, ada nomor, ada lampiran. Dan yang selanjutnya B. Ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Contoh, lampiran 5 helai, 5 lembar, 5 bendel. Terus yang selanjutnya 5 helai, 5 lembar, 5 bendel. Itu termasuk yang salah. Dan yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah ada hal atau perihal. Hal perihal surat menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Berikut adalah aturan penulisan hal perihal surat. Yang pertama, si perihal harus lebih khusus. Yang kedua, berwujud frasa dan dimulai dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, tidak diakhiri dengan tanda titik dan juga tidak menggunakan garis bawah. Yang keenam, alamat yang dituju. Berikut adalah aturan penulisan alamat surat yang dituju. Yang pertama, penulisan alamat surat harus bersamaan dengan nama orang atau jabatan, nama jalan, nama rumah, dan nama kota. Yang selanjutnya, alamat surat ditunjukkan langsung kepada pejabat tujuan surat, bukan pada nama kantor pejabat tersebut. Yang ketiga, penulisan sapaan tidak perlu diikuti nama jabatan. Yang selanjutnya, penulisan nama jalan tidak diperbolehkan disingkat. Yang selanjutnya, penulisan nama kota tidak boleh didahului dengan kata depan di. Dan yang terakhir, harus diberi kata yang terhormat sebagai ganti kata kepada di depan nama orang. Yang ketujuh, alinea pembuka. Dalam penulisan surat dinas, kamu dapat memilih aneka model atau varian pembukaan. Dalam surat dinas, terdapat beberapa variasi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai surat pemberitahuan, permintaan, ataupun pertanyaan. Yang kedua, sebagai surat balasan. Yang ketiga, sebagai surat untuk menunjuk pada dasar surat. Dan yang keempat, sebagai surat untuk menyatakan sebuah tujuan. Kalimat pembuka surat menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam surat. Kalimat ini berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan isi surat. Untuk menyampaikan hal itu, kita dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedelapan, alinea isi. Isi surat dinas mencakupi hal-hal yang hendak disampaikan kepada penerima surat yang diuraikan secara sederhana, lugas, logis, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Alinea isi bisa disebut pokok surat yang memuat sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan, atau dikehendaki pengirim surat. Untuk menyusun isi surat dengan baik, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan maksud dan tujuan surat itu. Yang kedua, tuliskan setiap isi dalam satu paragraf. Yang ketiga, hindari penggunaan istilah dan akronim yang belum lazim. Yang keempat, tulislah surat tersebut dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Dan yang terakhir, hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele, sebaiknya gunakan kalimat yang efektif. Yang kesembilan, alinea penutup. Dalam penulisan penutup surat dinas terdapat aturan yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. Setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Yang kedua, terdapat variasi ungkapan. Yang ketiga, berisi ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. Yang ke-10, ada identitas penulis surat. Penutup surat dinas berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Dalam penulisan tersebut, aturan yang harus diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama terang ditulis tanpa menggunakan tanda kurung. Yang kedua, penulisan AN diketik pada sebelah kiri nama jabatan. Yang ketiga, ditulis tanpa menggunakan nama kantor. Yang ke-11, ada pengesahan pihak berwenang. Pengesahan pihak berwenang biasanya berupa tanda tangan direktur atau pihak atau lembaga yang ditunjuk.
Penanda surat itu sah jika sudah mendapatkan stempel lembaga. Dan yang terakhir ada juga tembusan. Tembusan merupakan pihak-pihak yang mendapat salinan surat salinan yang dialamatkan. Fungsi tembusan untuk mengetahui kepada siapa saja surat itu dikirimkan oleh penulis surat selain kepada pihak yang dituju. Itulah materi tentang surat dinas, terkhusus tentang mendeskripsikan isi dan tematika surat dinas. Sekarang tugas kalian adalah membuat surat dinas sesuai dengan sistematika yang ada pada materi hari ini atau yang ada pada penjelasan dalam daring hari ini. Saya ulang kembali, tugas hari ini adalah kalian membuat surat dinas sesuai dengan sistematika yang tadi sudah dijelaskan. Silakan ditulis di buku folio atau di kertas folio. Setelah itu kalian share di grup daring bahasa Indonesia. Mungkin itu untuk pembelajaran daring di hari ini. Semoga kalian menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, karena orang-orang yang bertanggung jawab akan diridhai oleh Allah SWT dan akan dibanggakan oleh semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.